Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya bahwa sesi ini ya kan kita akan siapkan diri kita. Saya percaya ada api Tuhan akan melawat setiap kita. Saudaraku, saya akan bagikan dalam 2 hari saudara tentang mengenai api Tuhan. Ini dahsyat bagaimana kita bisa mendapatkannya dan bagaimana memeliharanya. Saudara, ini hal yang sangat penting saudara untuk mempersiapkan diri kita. Saudara, untuk menyambut daripada kedatangan Tuhan. Dan juga ya dalam kehidupan sehari-hari kita butuh api Tuhan. Api Tuhan. Mari kita akan tutup mata kita. Satukan hati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau memberkati menara doa ini. Setiap kami yang hadir Tuhan, Engkau kenali kami, Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami. Ketika kami berseru Tuhan, Engkau jawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, korban ya Tuhan, ucapan syukur kami, korban ya Tuhan, pujian penyembahan kami ini Tuhan, berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Curahkan api-Mu ya Tuhan buat siap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. kami buka hati kami, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. mari dari awal katakan Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi.
kuasa Allah Maha. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. mengalir, oh mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari Roh Kudusku, biarlah Kau mengalir buat siap kami. Tuhan Yesus, lawat siap kami. Yes, jamah Roh Kudus mengalir penuhi Yesus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, haleluya. pulihkanku. Beri api ya Tuhan, beri api, Beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang, beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. mari angkat kedua tangan kita sembaria. Beri api, mari saudaraku, harapkan Yesus seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, Beri hujan
Mari saudara berbahasa roh saudara. Mari doa minta api. Bapa dalam nama Yesus. Beri api-Mu, api Tuhan turun buat kami Tuhan. Oh ya berhembus Roh Kudus. Berhembus Roh Kudus. Penuhi siap kami. Oh ya makasih ya Tuhan Yesus. Oh ya makasih ya tutup mata saudara sekarang, terima api Roh Kudus. Api, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya makasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya oh ya makasih terima dalam nama Yesus. Oh ya makasih oh ya makasih kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sujud sembah-Mu ya. Oh ya makasih Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk mari buka suaranya sekali lagi, katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan. Tuhan Yesusku, kami sujud di kaki-Mu. Oh Yesus, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari dari awal katakan haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu datang Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Ya Tuhanku, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan datanglah, kerajaan-Mu datanglah,
Kami berdoa Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah nyanyian, pujian, penyembahan kami ini berkenan diterima oleh Tuhan. Dan kami tahu ketika nyanyian, pujian, penyembahan ini berkenan dan diterima oleh Engkau ya Tuhan, maka Kau akan curahkan api-Mu Tuhan. Kau curahkan api-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, api kasih ya Tuhan. Oh ya Allah, membakar siap kami. Nama laba kasih ini ya laba 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 laba. Sia laba laba laba. Api kasih yang melenyapkan segala ketakutan kami. Oh ya laba kasih, api kasih. Oh ya laba kasih yang membakar segala kedagingan kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari kedagingan kami, segala sesuatu yang berasal dari kuasa gelap. Kalau api-Mu turun Yesus, Engkau akan terus ya Tuhan sucikan kami. Engkau munculkan ya Tuhan sesuatu yang ilahi dari diri kami. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Engkau beri kami karunia Roh Kudus. Oh ya laba kasih, ada buah roh ya Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, dalam menara doa ini ya Tuhan, lawat siap kami ya Tuhan. Terima penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau katakan kepadamu ya Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami cinta Engkau Yesus. Kami cinta Engkau Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih ini bila bala bala bala. Mari saudara datang, katakan pada Yesus, Tuhan Yesus, Aku mencintai-Mu, Aku mengasihi-Mu. Oh ya laba aku ya laba kasih, Aku merindukan Kau. Aku percaya ya Tuhan. Oh ya laba laba laba, Aku percaya akan kasih. Aku percaya ya Tuhan, di mana ada api-Mu, di situ ada perlindungan-Mu ya Tuhan. Ada perlindungan Tuhan dalam kami dan keluarga kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terus saudara doa. Ini waktu saudara datang pada Yesus. Buka suaranya, datang berdoa, nyembah Yesus. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh ya laba kasih ini bila laba. Bebaskan roh saudara. Bebaskan, yes. Bebaskan. Minta karunia Roh Kudus. Karunia hikmat turun tengah-tengah kami. Karunia pengetahuan, yes. Karunia berkata-kata dengan nubuatan. Karunia mujizat, yes. Karunia kesembuhan turun dalam nama Yesus. Karunia iman, yes. Dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Biarlah ya Tuhan, Kau bakar ya Tuhan segala sesuatu yang berasal dari kedagingan dalam nama Yesus. Lo laba laba laba. Sucikan ya Tuhan, sucikan dalam nama Yesus. Lo laba 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 laba. Ada terobosan, surat terobosan. Yes. Oh ya laba kesembah dia, haleluya 12 kali. Oh ya laba kasih ini laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Haleluya. 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 Haleluya.
bersembah. Kalau saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara bisa berdoa, minta mujizatnya. Dia hadir. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk siapa anak-anakmu yang sakit sekarang. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu sekarang, terima dalam nama Yesus. Dia hadir sekarang. Semua yang sakit kanker, tumor, terima kesembuhan. Ginjal, terima kesembuhan. Stroke, dalam nama Yesus. Saudara yang terpapar virus COVID-19, terima dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terus buka suaranya, sembah dengan kuat. Haleluya. Tuhan turunkan, ya Tuhan, tudung perlindungan. Tudung perlindungan-Mu Yesus. Yes. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala diat orang jahat, di dalam penyembahan ini Bapa, kami berseru, hamba-Mu berseru, kami patahkan dalam nama Yesus. Api Tuhan membakar, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terus saudara sembah Dia. Haleluya. Aku berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Lawat Indonesia ya Tuhan, dengan api-Mu ya Tuhan Yesus. Kota-kota ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, lawat dengan api kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya la balak syala balak. Nyanyi pujian bagi-Mu ya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Sembah Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, terimalah ya Tuhan pujian ini ya Yesus. Tuhan, dan layak dipuji. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk api-Mu ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan berkobar-kobar dalam roh kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih ya Tuhan untuk urapan ya Tuhan, urapan kasih yang sedang menguasai kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami percaya semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Tuhan, semua yang terikat Tuhan lepaskan sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, turunkan berkat-Mu siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu Yesus. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu ini, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Buat berhasil. Beri hikmat-Mu ya Tuhan. Pengetahuan-Mu, pengertian-Mu Yesus. Tuhan berikan kesempatan-kesempatan, pintu terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengasihi anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku mengasihi jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Urapi hamba-Mu, tidak menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya ingin berikan judul pada hari ini khotbahnya, yaitu bagaimana memelihara api Tuhan itu tetap menyala, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Imamat 6 ya, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara, ini adalah satu pesan atau perintah dari Tuhan, saudaraku, bahwa kita harus memelihara yang namanya api Tuhan agar tetap menyala. Coba kita baca sama-sama yuk. Imamat 6 ayat 12. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh apa? Kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga. Nah, ditegesin lagi. Supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Itu di Perjanjian Lama perintahnya saudaraku. Ya. Di Perjanjian Baru kita buka. Roma 12 ayat 11. Saudaraku. Kalau sudah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, pesannya sama, ini pasti penting, saudaraku, penegasan. Kita baca, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada dua alasan utama. Ya. Mengapa kita harus memiliki dan memelihara daripada api Tuhan. Nah hari ini kita bahas tentang, ya kan saudaraku, bagaimana cara memelihara api Tuhan. Nah besok kita akan bahas bagaimana kita bisa mendapatkan, memiliki api itu. Nah hari ini cara peliharanya saudaraku. Ya, kita akan baca sama-sama, kita akan lihat di sini saudaraku, ya kan ada dua alasan. Yang pertama saudara, kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7, ini alasan pertama. 2 Timotius 1 ayat 6-7 kita baca 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan apa? Karunia Allah yang ada padamu. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus pun menegaskan lagi sama Timotius. Kamu harus kobarkan. Ayo tetap menyala. Ya kan? Alasannya apa? Ayat 7 kita baca. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi api Roh Kudus ini saudara, itu berkuasa untuk apa? Melenyapkan roh ketakutan. Jadi kalau kita takut, kita cemas, kita mau nggak takut, nggak cemas, kok nggak bisa lepas khawatir. Satu, saudaraku, saudara perlu yang namanya api Tuhan. Katakan nama saudara, perlu punya api itu. Karena api Tuhan ini, api Roh Kudus ini tuh, berkuasa untuk melenyapkan roh ketakutan. Dan setelah dia lenyapkan roh ketakutan, lalu dia bangkitkan apa saudara? Kekuatan, kasih, disiplin, penguasaan diri, dan pikiran yang tenang. Saya pakai istilah-istilah ini dari terjemahan Amplified. Amplified Bible dia katakan bahwa Tuhan tuh memberikan kepada kita roh yang apa? Bangkitkan kekuatan atau power. Ya kan, kasih, love, disiplin, ya kan, self control, penguasaan diri, ya kan, sound mind, pikiran yang tenang. Saudara, ini penting. Api ini harus kita pelihara. Karena apa? Supaya tiap hari kita nggak dikuasai oleh roh ketakutan. Katakan amin saudara.
pikiran tenang, bisa disiplin, bisa menguasai diri. Ya, ada kekuatan, ada power, ada kasih. Ini api. Saudara mau pelihara api, amin? Pelihara api. Alasan yang kedua, apa saudaraku? Ya kan, api ini. Ya, Lukas 18 ayat 8 tuh katakan begini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi rupanya saudara, api Tuhan ini, kalau orang punya ada api Tuhan, ada api Roh Kudus. Saudara, api Roh Kudus inilah yang memelihara daripada apa? Iman kita. Ya, pengharapan kita dan kasih kita. Saudara dan saya, imannya bisa hidup, pengharapannya bisa hidup, kasihnya bisa bekerja. Kalau kita punya api Tuhan menyala. Nah, waktu Tuhan datang kedua kali, waktu rapture nanti, waktu dia datang kedua kali, dia akan cari, saudara, siapa di antara, apa aku dapatkan iman? Mau kata lain adalah, apakah aku bisa melihat ada api? Masih ada api. Apinya sudah padamkah? Atau masih menyala? Apinya besarkah? Apa apinya kecil? Saudaraku, coba kita lihat sudah dalam seperti perumpamaan 10 gadis. Ada 5 gadis yang bodoh. Saudara, dikatakan di sana dalam Matius 25 ayat 1, saudara, pada waktu itu hal kerajaan sorga diumpamakan 10 gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana, ada 10. Gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak cadangan. Jadi minyaknya cuma ada di pelita tok. Kalau minyaknya habis, pelitanya padam. Apinya mati. Saudaraku, tidak ada api. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, dia membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli, ada minyak cadangan. Saudaraku, ini bicara yang bijaksana tuh, selalu orang bijaksana itu punya pikirannya panjang, punya persiapan, ada perencanaan, ada disiplin, ada ketertiban, ada kekuatan, ada kasih, ada pikiran yang tenang, dia bisa merancang. Saudara, enggak berdasarkan mood atau perasaannya, dia mau buat apa-apa. Ini saudaraku, ya kan, gadis ini bicara tentang apa? Gereja Tuhan. Ada gereja Tuhan, orang Kristen maksudnya, orang percaya. Saudaraku, sama-sama mereka adalah punya Roh Kudus. Ya kan, ada Roh Kudus dalamnya. Ada beberapa bilang, ya kan, dia cuma punya pelita yang ada aja. Yang satu, dia siapkan minyak cadangan. Lalu saudara, di dalam ayat yang kita lompat ke ayat 6, pada waktu tengah malam terdengarlah suara mempelai. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu bangun semuanya untuk membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan di sini. Jadi saudaraku yang Yesus, ya kan? Rupanya saudara, kenapa perkataan si gadis yang bodoh menandakan bahwa mempelai laki, dia tuh nggak memperhatikan minyak. Yang dia perhatikan apa? Api. Makanya dia minta minyak supaya pelitanya tidak padam. Kalau pelitanya padam, selesai dia. Nah, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara Kristus, ya kan, bahwa api Roh Kudus, ya kan, api Roh Kudus ini penting buat setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ya, setiap orang yang percaya sama Tuhan, waktu kita percaya sama Tuhan, ya kan, maka Tuhan tuh berikan kita Roh Kudus. Ya, waktu kita bertobat, terima Yesus, maka Roh Kudus akan masuk dan tinggal dalam diri kita. Setiap orang yang punya Roh Kudus, pasti dia punya ada api. Makanya saudara, Tuhan tidak pernah menuntut orang dunia atau orang yang belum percaya Tuhan untuk jadi terang, karena mereka nggak punya api, karena mereka nggak punya Roh Kudus, karena mereka tidak pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi setiap orang yang lahir baru, yang pernah bertobat, percaya Yesus, ya, maka dia ada punya Roh Kudus. Setiap orang yang punya Roh Kudus, dia pasti punya apa? Api. Tapi apinya masih kecil, saudaraku. Ya kan?
apinya masih kecil. Ya kan saudaraku. Nah, disinilah pentingnya saudaraku Yesus. Tuhan mau jangan api yang kecil. Ya kan, kalau bisa apinya besar. Ya kan, bukan cuma kita pelihara ini tetap menyala, tapi api ini harus besar. Nah, bagaimana caranya kita punya api yang besar dan tetap menyala? Saudaraku, saya akan bagikan ada beberapa hal saudara secara cepat. Ya kan? Karena ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau Tuhan datang, ingat, dia cari apakah ada iman. Orang yang punya iman pasti rohnya menyala-nyala. Imannya masih hidup. Katakan amin saudara. Satu dalam hidup kita, saudara jangan sampai tidak punya api. Katakan amin. Ibu-ibu, ya kaum wanita tuh tahu banget dah. Kalau rumah gak ada api, ya kan, pasti suami, pasti anak-anak palanya pusing. Kenapa? Ya gak bisa masak, gak bisa makan. Semua perlu api. Kita punya bahan-bahan yang bagus-bagus untuk bikin kue, bikin makanan, yang bikin sayur, kalau gak ada api. Saudara, karena kita bukan orang Jepang, kalau memang makanan yang mentah-mentah, saudara kita harus dimasak. Ya kan, masa mau makan lalapan terus gitu kan. Nasi juga kan gak makan daun. Semua harus dimasak. Saudara, kita harus perlu api. Gitu dengan kehidupan rohani kita. Saudara, Tuhan yang minta api ini harus ada. Saudara, api Tuhan, tanda ya kan saudara. Orang yang ada apinya, pasti orang ini adalah orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Saya ingin bagikan bagaimana cara memelihara api Tuhan itu tetap menyala. Yang pertama, sederhana banget. Saudara, yang pertama adalah apa? Kita harus berbahasa roh setiap hari. Berbahasa roh setiap hari. Saya mau jelaskan saudara, kenapa harus berbahasa roh setiap hari? Supaya api ini tetap menyala. 1 Korintus 14 ayat 4 katakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun, apa saudara? Dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, saya ingin beritahu gini. Iblis itu menentang orang Kristen berbahasa roh. Iblis menentang, ya kan, berusaha keras, ya kan, supaya setiap orang Kristen jangan berbahasa roh. Kenapa saudaraku? Kalau orang Kristen berbahasa roh, maka apinya bukan cuma tetap menyala, tapi apinya makin besar. Kalau api besar saudara, ini dahsyat. Nanti saya akan jelaskan saudaraku. Ya kan? Kenapa? Kalau api di dalam diri kita itu terus berkobar, api Tuhan berkobar-kobar, paling tidak ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama saudaraku, api Tuhan itu akan membakar segala sesuatu yang berasal dari siapa? Dari iblis. Kuasa gelap, roh-roh jahat. Katakan amin saudara. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang saudara, yang api Tuhan, apinya berkobar-kobar, itu bisa kesurupan. Orang Palembangnya ketenggoran lah. Saudara, kesambet, kena santet, kena guna-guna, enggak bisa. Api ini penting saudara. Di mana ada api Tuhan, maka api asing akan menyingkir. Saya bisa mengerti sini, katakan amin saudaraku. Ya, ini penting saudaraku. Ya, kutuk, penyakit yang datang dari iblis. Karena kan sakit penyakit kan ada tuh sakit-sakit yang ini dari setan nih. Kalau dari setan, setannya pergi, pasti badannya sembuh, badannya sehat. Katakan amin saudara. Saya sudah saksikan sering saudaraku. Ketika Roh Kudus bilang, ini sakitnya bukan sakit medis ini. Ini penyakit disebabkan karena ada roh jahat. Kok bisa masuk Tuhan? Iya, dia buka celah. Karena dia buka celah, setan masuk dia kasih penyakit. Ketika kami usir setannya saudaraku, kita selesaikan celahnya ini saudara dengan pertobatan, pengakuan pertobatan. Lalu kami usir setan, langsung sembuh. Salah satu ibu yang sakit asma, wah itu bener-bener tuh parah banget saudaraku. Ngap. Ya kan? Ketika dilayani lepas, banyak sekali saudaraku. Jadi pentingnya saudara kita ini pelihara api. Saudara jangan anggap biasa. Nah, untuk bisa pelihara api itu bahasa roh. Kalau kita penuh dengan api Tuhan,
Dia bukan cuma membakar segala sesuatu yang berasal dari iblis, kuasa gelap, dan roh-roh jahat, saudaraku, termasuk kutuk, ya. Tetapi juga saudara, api Tuhan ini akan membakar segala sesuatu yang berasal dari apa? Dari kedagingan kita, sifat-sifat lama kita, kesombongan, kekerasan kita, segala sesuatu yang kotor dalam pikiran kita. Ketika api Tuhan turun dalam kita, saya percaya api ini akan menyucikan, akan memurnikan setiap hati nurani kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, api Tuhan ini memunculkan sesuatu yang ilahi. Apa itu saudara? Karunia roh. Saudara bisa tiba-tiba punya karunia hikmat. Tahu memulai usaha gimana. Tahu bagaimana mengambil keputusan yang benar. Itu hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk bisa mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Itu hikmat. Ngomongnya gimana? Memulainya gimana? Itu hikmat. Yang kedua, karunia pengetahuan. Saudara itu diberitahu. Ada diberitahu. Beberapa hari yang lalu saya ada bagikan kan saudara tentang pada waktu kita bahas tentang perisai iman. Tiba-tiba turun roh pengetahuan. Nah ini saudara, ketika api Tuhan turun, pengurapan Allah turun dalam diri kita saudara, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Karunia pengetahuan datang. Dalam ibadahku kuat. Saya lihat ada satu ibu yang mengalami depresi. Itu tiba-tiba kayak diserang sama roh maut, roh bunuh diri. Saya panggil ya pada suaminya. Ya kan ceritanya. Saya ajak dia berdoa. Usir roh maut itu. Roh bunuh diri, ini istrinya itu. Ini istri mau bunuh diri. Lagi depresi berat. Karena gangguan jiwa. Selesai, sudah. Gitu aja. Kasih karunia pengetahuan. Besoknya si bapaknya ini cerita sama saya, Pak Sabta, kurang lebih jamnya, kurang lebih waktu kita doa tuh untuk istri saya, dia bilang, itu jamnya kurang lebih sama lah, nggak beda jauh lah Pak, dia bilang. Itu saya dapat kabar, supir lagi sedang benerin truk, dia punya truk, sudah beberapa truk, usaha truk gitu kan, lagi benerin bannya lagi udah dipakai dongkrak, pakai itu dia, saudara. Itu tiba-tiba saudara katanya udah pakai kayu lagi dibener lagi di bawah di kolong truk. Tiba-tiba truknya itu dongkraknya tuh copot. Terus sampai nindi si supir itu langsung mati di tempat. Penyek, krek gitu. Berapa ton itu orang yang lagi tidur. Ya pecah semua segala macam, langsung meninggal. Selesai sini. Rohnya mau nyerang di sini. Rupanya kena di sini. Kata-kata pengetahuan. Wah, di situ saya belajar. Dan ada pengetahuan lagi. Kalau mau doa untuk thinking segala macam, saya harus minta bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saya, keluarga saya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kami semuanya, supaya dia enggak. Kalau kan kadang-kadang iblis kan kalau nyerang yang kita enggak dapat, dia cari anak kita, cari atau istri kita, atau cari sesuatu yang berkaitan dengan kita, saudaraku. Oleh karena itu penting yang namanya apa saudara? Perisai. Doa perisai. Ada yang doa syafaat. Nah ini saudaraku. Jadi kenapa kok api Tuhan? Saudara, kita harus bahasa roh. Supaya apa? Pelihara dan api makin besar. Supaya untuk bisa memunculkan karunia-karunia Roh Kudus. Kita bisa doa, tiba-tiba doa. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Saya dapat kesaksian daripada teman di Bandung. Dia ikut menara doa, saya dapat penglihatan. Saudara lihat, itu seperti kado. Kayak pemberian turun. Saya bilang terima itu. Ingat gak saudara itu? Waktu itu saya lihat. Terima itu, terima. Dia benar-benar lagi sedang saudaraku. Masalah dalam keuangan. Sedang lagi susah bisnisnya. Dia dengar itu seperti kayak muncul keluar. Iman gitu. Dia ambil saudara. Ya Tuhan, aku terima ini dalam nama Yesus. Itu satu besoknya itu terbuka ada kesempatan bisnis dan bisa dapatkan terobosan. Saudara, iya kan? Ya detailnya gimana? Itu cukup besar uangnya dia dapat. Dia nggak ternyangka. Saudara, ini pentingnya api. Apalagi sebagai hamba Tuhan, saudara yang melayani Tuhan. Saudara harus pastikan saudara sebelum melayani Tuhan, api Tuhan itu berkobar-kobar. Artinya harus dipenuhi roh kudus. Oleh karena itu pentingnya apa? Bahasa roh. Saya mau kasih tahu lagi.
Apa sih yang menyebabkan Paulus ini jadi hamba Tuhan yang dahsyat banget? Dia ngomong, dia tulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 18. Dikatakan begini, aku mengucap syukur. Ini Paulus yang bilang, aku mengucap syukur kepada Allah. Baca yang keras, 1, 2, 3. Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari siapa? Kamu semua. Jadi dia nih kalau lagi sendirian apa? Bahasa roh terus. Kalau dia kumpul ketemu orang, dia pakai bahasa yang bisa dimengerti. Yang mengerti kata saudara, ini dampaknya. Saya mau kasih tahu nih dahsyat. Saudara jangan dengerin. Jangan dengerin omongan yang bilang tidak semua orang Kristen itu bisa berbahasa roh. Yang kedua, jangan mau dengerin bahasa roh itu sesat. Jangan mau dengerin. Kalau saudara memang butuh dengan api Roh Kudus, ini kebenaran yang saya katakan. Coba lagi saya ini kan 1 Korintus 14 ayat 2. Saya akan ajak baca lagi. Baca yang keras. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada siapa? Manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ketika kita berbahasa roh itu langsung, saudaraku, langsung tembus. Nah, ini ada kesaksian, saya pernah dengar kesaksiannya saudaraku. Ada seorang pendoa syafaat. Ya saudaraku Yesus ya, waktu di dalam doa itu, saudara, pertemuan doa, itu dia melihat, dia bilang gini, ketika ada orang-orang kita, para jemaat, semua berbahasa roh begitu kuat. Sampai rasa semua hadirat Allah begitu kuat. Semuanya dilawat dengan bahasa roh. Dia bilang dari mulut orang yang berbahasa roh itu seperti keluar roket. Roket-roket yang berapi gitu. Tembus. Tuh, di atasnya tuh langitnya seperti langit tembaga. Langit tembaga itu kan ada di Ulangan 28 ayat 23 itu tentang kutub. Ya saudara. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Langit tembaga ini adalah apa saudaraku? Sebenarnya nih adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Mereka tuh seperti bergandengan tangan menutupi dengan rapat dan kuat sekali seperti apa? Tembaga. Sehingga banyak doa-doa, kalau doa cuma bahasa Indonesia, bahasa manusia, itu mental. Inilah makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan orang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata pada manusia. Manusia tidak mengerti, iblis tidak mengerti. Di sini dikatakan tetapi kepada Allah, hanya Allah yang mengerti. Di dalam kalimat terakhir, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang apa? Rahasia. Jadi tembus saudara tuh. Itulah kenapa kok Daniel sudah puasa 21 hari. Dia bilang kok gak ada jawaban ya. Malaikat harus perang dulu saudara. Karena ada penguasa itu. Saudara semangat gak mau bahasa roh? Kata Yesus ini untuk apinya. Saudara kan Yesus. Zakaria 2 ayat 5. Ya, aku sendiri demikian firman Tuhan akan menjadi apa? Tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi apa? Kemuliaan. Bagaimana Allah bisa jadi tembok yang berapi? Pada saat saudara mulai berbahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh. Puasa. Saya kalau berbahasa roh tuh awalnya tuh kalau misalnya biasa bahasa roh itu dimulai dengan apa? Seluruh yang namanya perasaan-perasaan kita itu harus keluar dulu, dibersihkan. Kadang-kadang saya mau keluar, tapi nggak muntah. Itu biasa. Kalau udah lepas daripada situ, itu udah masuk itu rohnya. Itu saya bisa dapat banyak hal, ngerti banyak. Itu saya percaya ini api Tuhan. Ini satu pengurapan akan turun, saudaraku. Nah itulah cara Tuhan. Jadi saya senang kalau olahraga kan goes ya. Itu udah itu bahasa roh ya. Saya tahu, saya butuh ini. Kadang beberapa hari yang lalu seorang pendoa dia cerita sama saya. Dia bilang dia mimpi. Di dalam mimpinya tuh dia lihat tuh ada bencana yang sangat besar, di mana suasananya gelap banget, mencekam, saudara. Dia bilang, dia cerita sama saya, pendoa. Lalu dia bilang gini, orang-orang yang saya lihat Pak dalam mimpi itu semuanya gelisah, khawatir, takut. Lalu muncul sebuah hewan.
Dia bilang makhluk seperti hewan purbakala. Besar sekali, seluruh tubuhnya tuh nyala dengan api. Nyala api. Setiap tempat yang dilalui katanya itu mengalami kehancuran. Orang hancur, ketemu orang-orang yang kebakar. Semuanya habis. Tetapi dia bilang anehnya, ya kan, ketika itu dia lihat ada orang-orang percaya, termasuk ada dia di situ, yang penuh dengan api Roh Kudus. Itu seperti diluputkan, dilindungi dari makhluk itu. Saya percaya ini hari-hari ini penting. Kita selalu minta Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah pikiranku Tuhan, jamah mulutku Tuhan, jamah hatiku. Tuhan, saudara bisa terus bangun roh saudara. Ya, saya percaya ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan sendiri akan menjadi tembok berapi yang akan melindungi saudara. Baik dalam keseharian maupun dalam mimpi. Dulu waktu saya belum jadi Kristen, saya sering alami mimpi kayak ketindisan gitu loh. Diserang-serang gitu. Tapi setelah kita udah penuh, pernah nggak? Iya, kalau didatengin kuasa gelap sering. Tapi saya coba tunjuk gini, lari dia. Kenapa saudara gue? Setiap anak Tuhan yang percaya Yesus, dia diberikan apa? Roh Kudus. Di dalam dia ada Roh Kudus. Di dalam mana ada Roh Kudus itu ada apa? Ada api. Ada api Tuhan. Katakan habis saudara, api ini yang membakar. Saudara harus bahasa roh. Yang kedua, saudara Yesus. Yang kedua, yaitu apa? Saudara harus memiliki yang namanya, saya bilang sebut kayu api. Saudara harus memiliki kayu api, ya kan, sebagai bahan bakar yang untuk terus ada di mezbah. Kayu harus, Imamat 6 ayat 12 sampai 13 kata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus nyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus apa? Menaruh apa? Kayunya di mana? Di atas mezbah. Coba ucapkan sama saya, menaruh kayu di atas mezbah. 1, 2, 3. Menaruh kayu di atas mezbah. Apa artinya? Saya udah dapat pengertian. Kayu ini kalau dibakar ditaruh di atas mezbah, kayu ini akan jadi apa? Lama-lama jadi arang. Kalau terus dibakar jadi apa? Jadi abu habis. Apa arti kayu Tuhan? Apa arti kayu api ini? Itu lambang daripada kasih Kristus dalam diri kita. Ya, kalau kita punya kasih Kristus, kita dikuasai oleh kasih Kristus, maka kasih inilah yang rela. Kita rela dibakar habis untuk jiwa-jiwa, untuk kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Artinya apa? Saudara Kristus, ini yang sehubungan dengan para pendoa-pendoa syafaat ini. Saya lagi mau bicara dengan pendoa syafaat, mau besarkan pendoa syafaat. Jadi para penjaga menara, kita ini penjaga menara semua. So, para pendoa-pendoa, mereka berdoa dan berjaga-jaga. Saudaraku, itu tujuannya untuk apa? Saudara, supaya api tetap menyala. Tidak ada yang namanya kegelapan di keluarga-keluarga, di komunitas-komunitas, apalagi di gereja waktu ibadah tidak ada kegelapan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, para pendoa yang berdoa, ya kan, mereka ini harus punya kayu api. Mereka harus dikuasai oleh kasih Kristus. Supaya mereka waktu berdoanya dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa, yang mengasihi Tuhan. Baru dari mulutnya keluar apa? Api. Bakarkan api. Api untuk satu keluarga ini, satu pribadi ini. Dan api ini yang menjadi tembok. Saudara, jadi Tuhan jadi tembok berapi. Dia yang jaga itu. Yang mengerti kata namanya saudaraku. Ini pentingnya kayu. Saudaraku. Saya lihat Nabi Elia. Nabi Elia dia bawa air. Dia persembahkan di atas mezbah. Ya kan? Air kan sangat berharga. Pada waktu itu saudara. Dia harus pertahankan tuh. Ya kan? Air tuh di masa kekeringan sangat berharga. Dia persembahkan itu. Padahal air itu untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi karena kasihnya kepada Tuhan. Karena kasihnya kepada bangsa Israel. Nabi Elia dia persembahkan air itu. Sesuai dengan apa? Emang Tuhan minta kok. Tuhan minta air. Saudaraku Kristus.
Hari ini saya katakan bahwa kalau kita punya kayu, cara kayu itu apa sih? Ada korban persembahan ucapan syukur. Dan ada apa? Penyembahan. Jadi yang namanya persembahan, setiap persembahan-persembahan yang diterima oleh Tuhan, nanti saya akan bagikan saudara besok ya. Ya kan? Setiap persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan. Kalau persembahan itu diterima oleh Tuhan, maka apa yang terjadi saudaraku? Api dari sorga itu turun. Api dari Tuhan itu turun, saudara Yesus. Nah, jadi api tidak akan pernah turun kalau tidak ada korban persembahan, korban untuk bakaran. Nah, dalam korban bakaran itu harus ada mezbah, batu, ada kayu, dan juga ada daging binatang. Di situ ada darah, saudara Yesus. Nah, hari ini saya bagikan kepada saudara, ya kan, untuk kita bisa dapat api, kita harus minta Tuhan berikan saya kasih. Kasih Tuhan. Katakan amin. Mari kita nyanyi lagi. Di tempat ini Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Saya perhatikan gini ya. Setiap orang yang mau melayani Tuhan ya kan, bahwa kita tuh tidak bisa melayani dengan maksimal, saudaraku, efektif dan ada hasil ya saudara yang luar biasa, mengubahkan dan jadi berkat. Ya, kalau kita enggak dikuasai, tidak dikuasai oleh kasih. Karena kasih ini yang membuat kita tuh rela, enggak hitung-hitungan. Kayak kayu, kalau kayu udah ditaruh untuk dibakar, sudah habis. Kalau orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, ucapan dia, pikiran dia, semua perbuatan yang dia berikan untuk orang, untuk melayani Tuhan, semuanya tuh lepas, habis. Katakan amin saudara. Enggak mana untuknya. Intinya tanpa pamrih gitu loh. Tanpa pamrih. Saya berdoa api Tuhan ini, ketika saudara dan saya pelihara api Tuhan ini, pasti mau tidak mau Roh Kudus akan mendorong kita untuk apa saudara? Melayani Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara akan menjadi seorang hamba yang melayani dengan hati yang penuh kasih. Nah, saudaraku, ada satu janji yang saya lihat luar biasa nih. Lukas 12 ayat 37. Kita baca sama-sama. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintunya. Ayat 37 baca yang keras. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Intinya begini saudara, ayat ini katakan begini saudara. Seorang pelayan yang melayani dengan tekun dan setia, nanti waktu Tuhan datang, ya waktu Tuhan datang, maka pelayan-pelayan ini, siapa dia? Saudara dan saya, yang mau pelihara api, yang membuat api makin besar, saudara Yesus. Maka kita akan duduk makan, yang layani siapa? Tuhan sendiri. Wah, ini mengharukan. Mengharukan sekali. Saya baca ini tersentuh. Wah, luar biasa ya. Itu Tuhan. Saya bayangkan Allah kita tuh Allah yang lemah lembut, rendah hati. Orang rendah hati, dia siap layani. Saya pernah nanya saudara, ini budaya Tiongkok ya. Waktu dulu saya belum mengerti, waktu makan kan suka ada makan Chinese food, terus ada
pesen teh. Jadi misalnya ada seorang tuangin, kita punya cangkir ya. Dia tuangin. Terus yang menerima, yang dilayani tangannya ketok-ketok meja gini. Saudara tahu nggak? Itu yang saudara yang tahu. Saya pernah nanya, ini artinya apa? Itu kamu sedang menganggap yang melayani kamu itu seorang raja. Karena pernah seorang raja di Tiongkok, dia ajak makan daripada menterinya, rakyatnya. Dia yang layanin. Jadi mereka tuh gak bisa tolak, gak boleh tolak apapun yang dibuat oleh raja. Jadi mereka salah, jadi cuman gak bisa ngomong juga. Mereka cuman. Itu saudara, satu hari kalau saudara setia melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan, apa sih mau Tuhan buat hidup saya jalanin. Satu hari ini janji Tuhan, waktu dia datang, dia akan ajak kita duduk makan, dan dia sendiri yang tuangin air, yang ambilin makanan buat siap kita keluh semua. Itu raja di atas segala raja yang rendah hati, yang mengerti kata namanya saudara. Ini hal yang luar biasa. Kenapa kamu bilang? Dia lihat kita mau hidup untuk dibagikan. Aku menjadi roti yang terpecah bagimu Tuhan. Aku mau jadi anggur yang tercurah. Atau ada nyanyian lagi seperti itu. Katakan amin. Yang ketiga saudaraku, gimana caranya kita pelihara api? Yang ketiga, kita harus selalu berada di dekat apa? Sumber api itu. Harus dekat dengan dia. Ibrani 12 ayat 29 katakan apa? Sebab Allah kita adalah Allah yang apa? Menghanguskan. Kalau Allah itu Allah yang menghanguskan, artinya apa saudara? Dia adalah sumber api. Allah kita adalah sumber api itu. Kalau saudara dan saya mau tetap memiliki api yang terus menyala-nyala, dengar baik saudara, saudara jangan jauh dari dia. Katakan amin. Ya, orang Israel dituntun Tuhan di padang gurun, waktu malam Allah jadi apa? Tiang api. Ya, saudara Kristus. Jadi jangan jauh. Makanya hati saudara saya, kita harus terus melekat dengan dia. Melekat. Yang di sini tuh selalu kita mikir Tuhan, kemana-mana Tuhan, tanya Tuhan, segala macam itu pikiran kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Selalu yang keluar dari mulut kita itu selalu seperti itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadi jangan jauh dari sumber api, artinya hati kita harus melekat sama Tuhan. Katakan amin saudara, korban persembahan pujian, korban persembahan ucapan syukur kita, penyembahan kita, itu akan membuat hati kita ini bisa melekat sama Tuhan. Katakan amin. Itulah cara untuk memelihara api ya, agar tetap menyala. Saudara Kristus, saya ingin beritahu nih, ya kan, kalau api terus menyala, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, ini akan terjadi dalam hidup kita. Kata namanya saudara, ini hati melekat. Ya, jangan jauh dari sumber api. Kita mau dekat dengan sumber api itu Tuhan. Tuhan bilang, saudara, apa yang terjadi kalau roh kita terus menyala? Dia bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Pertama, berkatnya apa? Aku akan apa? Meluputkan dia. Yang kedua, aku akan apa? Membentengi dia. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, Tuhan jawab apa? Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Jadi waktu hari Minggu pendoa selesai ibadah ketemuin saya, beritahu pesan-pesan yang didapat oleh para pendoa yang lainnya. Ya, saudara Kristus.
Dia bilang begini, ya kan, pesan Tuhan, ya kan, bahwa yang harus diperhatikan adalah para jemaat Tuhan. Jemaat yang pernah hadir beribadah dulu. Sekarang doakan mereka supaya mereka masih ada api. Api tidak padam. Api yang padam artinya imannya sudah gak bekerja. Tidak lagi punya pengharapan. Kalau orang gak punya pengharapan, hidupnya stres. Orang punya pengharapan, pasti ada sukacita. Kasihnya sudah dingin. Itu Pak, kata pesannya. Ini kan jemaat, ya udah doakan. Doanya harus gimana? Kita yang berdoa harus dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Ini kayu, bicara kayu ini. Oleh karena itu bahasa roh. Kita harus punya kasih Kristus. Yang ketiga adalah kita terus dekat dengannya. Pikiran kita selalu kita pikir Tuhan. Itu dekat namanya. Saudaraku, selalu apa Tuhan. Saya ingin saudaraku, jangan sampai api Tuhan itu padam. Apa sih yang menyebabkan api Tuhan itu padam? Waktu kita mendukakan Roh Kudus. Waktu kita mendukakan Roh Kudus, maka api Tuhan itu bisa padam. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang membuat Roh Kudus berduka? Apa yang membuat ketika Roh Kudus berduka, api ini padam, mengecil dan padam? Dampaknya apa? Enggak, kalau orang imannya nggak kerja, yang keluar apa? Sinis, negatif terus, pesimis, ketus, menghakimi. Kayak seperti ada benteng-benteng. Tadi saya bahas tentang benteng-benteng, saudaraku. Dia gak bisa. Saya berdoa, saudaraku, kita tidak. Apa sih yang menyebabkan Roh Kudus berduka sehingga api ini padam? Kepahitan, kegeraman, ngamuk terus, kemarahan, pertikaian, fitnah. Tuhan bilang buang itu semua. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah. Coba belajar ramah. Mulai ramah dengan orang sendiri di rumah. Ngomong yang ramah. Jangan nada tinggi terus. Saudara Kristus, ini madamkan api. Ramah. Seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Katakan amin. Jangan padamkan. Yang kedua pesannya apa? Supaya apa saudara? Jangan. Kapan api ini bisa padam? Saat kita balas kejahatan dengan kejahatan. Oh enggak. Ya kita udah tahu itu. Saat kita tuntut hak kita. Ini hak aku. Ketika kita nuntut terus hak kita. Pada saat itulah. Biasanya api akan jadi padam. Kelihatannya benar. Emang hak kita kok. Ketika kita mulai tuntut. Kita unjuk rasa istilahnya kan. Habis unjuk rasa, unjuk gigi. Iya kan? Unjuk rasa kan demo. Unjuk gigi kan tunjukin kemampuan segala macam powernya untuk tekan. Pasti api padam. Siapapun dia. Saudaraku gak peduli. Dia hamba Tuhan kayak yang besar. Hamba Tuhan yang merasa kecil. Jemaat kayak orang. Ketika kita mulai. Saudara, membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau kita sedang menuntut hak kita. Unjuk rasa, unjuk gigi. Padam. Perhatikanlah. Supaya jangan ada orang yang membalas. Ini firman yang bilang. Yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Terhadap kamu masing-masing. Terhadap semua orang. Katakan amin. Nah, nasihat terakhir saya adalah. Bagaimana memelihara api tetap menyala. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Bagaimana api supaya menyala? Pertama apa? Bersuka citalah senantiasa. Yang kedua apa? Tetaplah berdoa. Yang ketiga apa?
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Katakan amin saudara. Kita nih hari-hari ini masa pandemi ini kita butuh mujizat, butuh Tuhan, bergantung sama Tuhan. Pelihara api. Jangan cuma pelihara, kobarkan terus sampai besar. Kadang-kadang kita kobarkan api ini, kita harus bisa memberikan api kita kepada orang yang lain. Kita harus beri semangat kepada orang lain, inspirasi orang. Katakan amin saudara. Ini guna api untuk terus inspirasi, untuk bisa orang jadi bisa yakinkan tiap orang, bilang Tuhan kenal kamu, Tuhan mengasihi kamu. Kalau orang sering diingetin Tuhan kenal sama kamu, Tuhan mengasihi kamu, kita dorong dia kenal Tuhan, kasihi Tuhan. Itu tugas kita. Ketika kita bawa orang supaya kenal Tuhan, supaya mengasihi Tuhan, api kita makin besar. Kalau api kita makin besar, 3 hal yang terjadi. Masih ingat saudara apa? Yang pertama, segala sesuatu yang berasal dari iblis, dari kuasa gelap, dari roh jahat, itu akan terbakar. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, ya kan saudara, segala sesuatu yang berasal dari kedagingan kita, itu akan terbakar kalau api ini menyala. Katakan amin. Pastikan api dalam kita sanggup membakar daripada apa yang dari kuasa gelap, apa yang dari kedagingan. Yang ketiga, kalau api ini menyala, ini akan memunculkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural. Hikmat Allah, pengetahuan, pengertian, kedahsyatan Tuhan akan menyertai hidup saudara. Inilah kata-kata Daud yang Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Daud dia selalu jaga api ini terus menyala. Makanya dia berkata bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Lalu dia lanjut apa? Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jaga api saudara. Pelihara api saudara. Kobarkan makin besar. Lalu bagi api itu kepada banyak orang. Katakan amin saudara, kepada setiap orang-orang yang saudara tengok, letih lesu, berbeban berat. Tutup mata kita, saya berdoa supaya pesan ini membangkitkan kembali lagi semangat saudara. Untuk kenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk makin dekat dengan Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kita, jamah setiap kita. Ketahuilah bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengenal setiap saudara. Dia tahu detail-detail saudara. Dia bahkan tahu juga kebutuhanmu, kekurangan, kelemahanmu. Saudaraku, dia mengasihi saudara. Dia mengasihi engkau. Sekarang terima api Roh Kudus ini, api kasih. Oh ya laba kasih laba dalam nama Yesus. Tuhan, kau jamah siap anak-anakmu, penuhi siap anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah engkau mengurapi kami, penuhi kami semua Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dibuatkan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus?
Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.